Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Semoga yang beribadah lewat live streaming Shalom. Saya percaya hari ini kita bersuka cita, amin. Amin. Sebab kasihnya, rahmatnya selalu baru setiap hari bagi kita. Ayo saya undang bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan lebih lagi. Sebab Tuhan baik, Tuhan dahsyat bagi kita. Haleluya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan sekali lagi Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja, atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Yes, haleluya. Pujilah nama Tuhan kita yang luar biasa. Berpujilah namamu Tuhan. Yes, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan Tuhan. Satu hati kami nyatakan. Kerajaan-Mu kekal. Kerajaan-Mu kekal selamanya. Sama-sama katakan. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Haleluya. Engkau Tuhan berjaya. Sekali lagi, Engkaulah Raja. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Sekali lagi, terpujilah namamu Tuhan. Yes, terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran Tuhan. Kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Sama-sama katakan.
Haleluya. Tuhan kita adalah Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai kita. Amin. Tak pernah Dia tinggalkan sedetik pun. Tak pernah Dia membiarkan kita sendiri. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama sekali lagi penyertaan Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama sekali lagi katakan penyertaan Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagi.
kekuatan-Mu. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Haleluya. Kami mau lebih lagi Tuhan, memuji Engkau Tuhan. Kami mau lebih lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, sebab Kau begitu baik Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti Engkau. Dulu, sekarang, dan selamanya kasih-Mu tak berubah, kasih-Mu kekal Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi agungkan nama Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh. Sekali lagi ku tinggikan nama-Mu Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah
kita. Berikan yang lebih lagi. Berikan yang paling meriah buat Tuhan kita. Yes. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh Allah kami yang luar biasa Tuhan. Kau sungguh Allah kami yang ajaib. Kami sungguh bersyukur, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya andalan dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, firman-Mu berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harap percaya kepadamu Tuhan. Sebab itu saat ini Tuhan, kami nyatakan di tempat ini Tuhan, bahwa hanya Engkau satu-satunya andalan dalam kehidupan kami Tuhan. Bahwa hanya Engkau satu-satunya sumber kekuatan bagi kami Tuhan. Engkau satu-satunya sumber pengharapan dalam kehidupan kami Tuhan. Firman-Mu ya dan amin bagi kami Tuhan. Pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau indah bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya ini dapat kami balas buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Pujian kami Tuhan. Sembah kami Bapa. Mazmur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh hati kami melimpah dengan syukur. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu, Raja di atas segala raja, Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Yes. Berikan salam kiri kanan, katakan Allah kita dahsyat. Haleluya. Haleluya. Ayo kita lebih lagi memuji Tuhan, amin. Menari bagi Tuhan, bergoyang bagi Tuhan, amin. Haleluya. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Di dalam Tuhan ada sukacita, amin. Di dalam Tuhan ada kebahagiaan yang luar biasa. Yesus Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua
Sukacitaku dalam Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku, kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira. Sukacitaku dalam Kristus, sukacitaku dalam Kristus, yes. Sukacitaku dalam Kristus, haleluya. Oh. Sukacita di dalam Kristus, amin. Hanya Tuhan Yesus kita, Tuhan yang benar. Dia Allah yang luar biasa, Alfa dan Omega, amin. Dia gunung batu kita. Sama-sama lebih lagi tepuk tangan buat Tuhan kita, sebab dia gunung batu kita yang dahsyat. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjadi hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpai dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Katakan sekali lagi, kau gunung batu kita yang dahsyat. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjadi hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpai dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjinya tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Yes, haleluya. Hanya Dia Tuhan kita yang benar, hanya Dia Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Haleluya. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjinya tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya.
siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Supaya kita akan satu pujian kembali lebih dari kata. Haleluya. Sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata Kau tampung air mataku. Hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata Kau tampung air mataku. Hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanya
setia pada kami Tuhan. Kau sungguh luar biasa Tuhan. Ketika kami setia, Engkau setia pada kami Tuhan. Tapi yang luar biasa lagi Tuhan, ketika kami tidak setia, Engkau tetap setia Tuhan. Sebab itu kami sungguh bersyukur punya Allah yang luar biasa seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, sementara kami hendak dengar akan firman-Mu, Kau berkati, Kau kuduskan urapi hamba-Mu Pak Junius yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Pakai lebih lagi dengan kuasa-Mu, dengan urapan-Mu Tuhan, dengan hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Dan biarlah semuanya hanya untuk mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Iya, salam, selamat pagi Bapak Ibu. Senang berjumpa kembali dalam ibadah pagi hari ini. Dan kita akan belajar sama-sama satu topik yang saya mau sampaikan kepada kita semua, yaitu penting untuk dimiliki. Kalau kita semua ditanya penting untuk dimiliki, pasti kita semua punya harapan, punya keinginan, dan punya kemauan untuk memiliki sesuatu. Di dunia ini kalau boleh, kita miliki pesawat, kita miliki rumah, kita miliki kekayaan, miliki istri bukan hanya satu gitu ya. Terus saudara, mantap sekali ya gitu ya. Punya banyak sekali, yang penting gitu ya. Standar kita itu kalau boleh dunia ini milik kita seorang gitu ya. Yang lain itu cuma ngontrak doang gitu ya saudara-saudara. Itu orang yang sedang jatuh cinta katanya begitu. Jadi kalau ditanya, ada yang penting gak dalam hidup kita? Pasti banyak yang penting. Ada yang penting untuk kita miliki gak? Banyak yang penting begitu ya saudara-saudara. Jadi pasti banyak hal. Tapi pagi hari ini kita akan belajar sama-sama. Ini bukan soal tentang apa yang harta yang ingin kita miliki. Ini bukan soal tentang kekayaan, keistimewaan atau apapun yang kita inginkan di dunia ini, tetapi ini adalah sesuatu yang menurut saya dan menurut Rasul Paulus juga penting untuk saudara dan saya miliki. Dan hal ini disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam doanya kepada jemaat di Kolose. Kita baca sama-sama Bapak dan Ibu, yaitu Kolose pasal 1. Kita mulai dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Begitu. Jadi ini luar biasa banget kalau kita mau melihat di tengah-tengah orang mau mencari segala keinginan, dan dengan keinginan duniawinya, dengan segala apa yang dia inginkan di dunia ini, tetapi justru Rasul Paulus membuat satu perbedaan. Bahwa inilah yang penting ada dalam kehidupan saudara dan saya. Kita baca sama-sama Bapak dan Ibu, Kolose pasal 1 dimulai dari ayat yang ke-9 sampai 10. Kolose 1 ayat 9 sampai 10. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya dan serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Iya. Jadi mari kita lihat sama-sama Bapak dan Ibu. Yang pertama, Rasul Paulus mengatakan di dalam doanya kepada jemaat yang ada di Kolose. Dan kalau baca ayat ke-1 sampai ayat ke-8, saya nggak bahas itu, ada poin yang lain yang perlu kita ketahui soal itu. Tetapi ini yang menarik adalah bagaimana Rasul Paulus berdoa buat jemaat yang ada di Kolose. Dia berdoa dan dia mengatakan, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya. Di ayat pertama, kalau kita lihat di ayat ketiga, yang mengatakan kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk siapa? Untuk kamu. Kemudian di ayat 9 mengatakan sebab sejak waktu kami mendengar tentang apa? Bapak Ibu harus baca di ayat 3, ayat 4, ayat 5 dan ayat 6 sampai ke 7 dan ke 8. Di situ kita lihat tentang iman, tentang pengharapan yang jemaat-jemaat Kolose miliki. Lalu Paulus mengucap syukur untuk itu, berterima kasih untuk itu.
Dan dia mengatakan, aku tidak berhenti-hentinya berdoa untuk kamu, untuk jemaat yang ada di Kolose. Isi doanya, Bapak dan Ibu, yang poin yang pertama, yang harus kita miliki dari doa Paulus ini adalah di ayat yang ke-9. Dia mengatakan, kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Jadi yang pertama yang saya mau bilang bahwa dari doa Paulus, dari poin ini yang saya mau bagikan kepada kita, yang harus kita miliki, yang penting untuk kita miliki adalah dipenuhi pengetahuan akan kehendak Allah. Supaya Tuhan memenuhi kamu dengan pengetahuan. Pengetahuan. Dalam versi bahasa Inggris dituliskannya adalah knowledge. Dalam bahasa aslinya adalah kesempurnaan. Jadi pengetahuan. Begitu ya. Pengetahuan akan apa? Pengetahuan akan kehendak Allah dalam segala hikmat dan pengertian rohani. Paulus memulai doa ini agar jemaat yang ada di Kolose ini dipenuhi dengan pengetahuan akan kehendak Allah. Dan saudara-saudara, kalau kita lihat bahwa ini adalah permohonan yang mendasar. Permohonan yang kayaknya pondasi banget. Karena kenapa? Paulus memulai hal ini karena pengenalan akan kehendak Tuhan adalah fondasi bagi saudara dan saya. Bagi kehidupan Kristen yang berbuah dan memuliakan Allah. Jadi Paulus mau berdoa buat jemaat yang ada di Kolose supaya mereka ini dipenuhi pengetahuan. Sehingga kalau mereka ada pengetahuan, mereka akan tahu mana kehendak Allah dan mana yang menjadi kehendak sendiri. Mana kehendak yang bukan kehendak Allah dan mana kehendak Allah. Jadi pengetahuan itu akan membawa kita mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan tidak mau. Pengetahuan itu, saudara dan saya tidak melakukan dosa karena apa? Karena tahu itu dosa atau karena tahu bahwa itu tidak melanggar. Kenapa? Kenapa Anda tidak suka berbohong? Kenapa Anda nggak mencuri? Karena tahu? Karena tahu itu dosa. Kenapa Anda nggak mau membunuh orang yang menyebalkan itu? Karena tahu itu dosa. Selagi dosa juga dipenjara juga gitu ya saudara-saudara. Kenapa kita nggak merampok? Karena itu dosa. Itu pengetahuan. Dan pengetahuan itu saudara dan saya peroleh di mana? Di dalam firman Tuhan. Kenapa menjadi orang mengatakan bahwa kenapa hukum sebelum hukum Taurat ada? Saya kasih tahu nih. Sebelum hukum Taurat ada dari zaman Adam sampai Musa itu baru ada hukum Taurat. Zaman itu adalah zaman tidak ada yang namanya hukum. Meskipun di dalam kebenaran firman Tuhan, orang mengatakan, kalau begitu kenapa dosa tetap diperhitungkan bagi Adam dan keturunannya? Oh betul, memang itu diperhitungkan. Kebijaksanaan Allah adalah bahwa dia tidak menerapkan aturan-aturan yang ada. Tetapi dosa adalah tetap dosa. Tapi setelah hukum Taurat yang ada, yang tadinya tidak terlihat menjadi dosa, walaupun di pandangan Allah tetap dosa, tapi setelah hukum Taurat ada, hukum Taurat menjelaskan bahwa ini adalah dosa, ini adalah dosa, ini adalah dosa, ini adalah dosa. Dari mana? Karena ada pengetahuan. Makanya bangsa Israel ketika mereka mau menyembah patung, membuat anak lembu emas, kenapa Tuhan mengatakan bahwa mereka dihukum? Karena itu dosa. Kenapa mereka tahu dosa? Karena Tuhan sudah berfirman, jangan ada Allah lain bagimu. Jadi pengetahuan itu akan membuat kita mengenal sesuatu, knowledge itu akan membawa kita mengetahui sesuatu. Nah, termasuk di dalam doa ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa kita semua harus dipenuhi oleh pengetahuan akan kehendak Allah. Pengenalan akan kehendak Allah. Kita mengetahui mana yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan saudara dan saya. Makanya saya mau bilang pengenalan akan kehendak Allah, kehendak Tuhan adalah pondasi bagi kehidupan Kristen yang berbuah dan memuliakan Allah. Bagaimana kita bisa menghasilkan buah kalau kita nggak punya pengetahuan? Bagaimana saya bisa berbicara soal ini kalau saya nggak punya pengetahuan soal ini?
Bagaimana Pak Erwin tadi bisa nyanyi 1, 2, dan 3 begitu ya saudara-saudara. Kalau dia nggak tahu lagu itu. Kiri, kanan, ke depan. Ada yang tahu lagu itu saudara-saudara? Tadi pasti menggap-menggap. Kiri, apa ya lagunya ya? Pasti kita nggak tahu. Karena kenapa? Kita nggak punya pengetahuan. Boro-boro saya tahu lagu itu. Saya nggak pernah dengar. Kayaknya rasanya baru banget gitu ya. Tapi kenapa Pak Erwin bisa menyanyikan itu? Kenapa pemain musik bisa mengiringi? Karena punya apa? Pengetahuan. Jadi pengetahuan akan kehendak Allah penting nggak Bapak dan Ibu? Bagaimana iman saudara bisa bertumbuh kalau nggak mengetahui tentang Allah? Bagaimana kita bisa hidup menghasilkan buah yang sesuai, yang seturut dengan firman Tuhan, kalau saudara dan saya tidak punya pengetahuan tentang firman Tuhan. Nah sekarang, orang yang mau belajar pengetahuan adalah orang yang mau menerima, membuka hati, mau menerima setiap apa yang menjadi pengetahuan tentang Allah. Mengetahui kehendak Allah berarti memahami tujuan dan rencananya dalam kehidupan kita. Serta bagaimana kita harus hidup sesuai dengan kehendaknya. Saya nggak tahu ada di sini nggak ya? Oke, belum. Nggak ada. Jadi ini yang penting. Ini permohonan yang sangat simpel. Ini adalah doa Paulus supaya jemaat-jemaat ini menjalani kehidupan mereka atas dasar pemahaman dan pengetahuan yang benar. Saya sering berkata begini bahwa pengetahuan, pemahaman yang benar akan menghasilkan outputnya adalah tindakan yang benar. Pemahaman yang benar pasti menghasilkan tindakan yang benar. Tapi pemahaman yang keliru akan menghasilkan tindakan yang keliru. Bagaimana saudara dan saya memahami kebenaran? Ini penting banget. Kalau kita memahami firman Tuhan sebagai Tuhan hanya sumber mujizat buat saudara, maka tindakan saudara dan saya adalah hanya cari Tuhan pada saat kita butuh mujizat. Kita happy pada saat kita terima mujizat karena kita hanya mengetahui Tuhan apa? Sumber mujizat. Kalau kita hanya mengetahui bahwa ibadah itu sumber berkat, nggak ada bedanya kita jadikan ibadah ini, gereja ini menjadi gunung kawi. Hanya bedanya kita ada tanda salib, gunung kawi ada tanda pohon. Karena kenapa? Lu ibadah sana supaya lu diberkati. Itu kan? Lu ibadah di sana, lu ibadah di situ. Jangan sampai nggak ke gereja. Kenapa? Lu nanti nggak diberkati Tuhan lu. Nanti berkat semua yang kamu kumpul itu di rumah diambil. Ada belalang pelahap, ada belalang itu, belalang B, belalang C. Kalau kita hanya mengetahui Tuhan, bahwa sumber ketakutan bagi saudara dan saya, sumber orang yang paling berkuasa menghukum kita, memasukkan kita ke neraka, maka kita akan hidup di bawah tekanan, ketakutan. Sebenarnya saya nggak mau, tapi ya gimana ya, daripada nanti masuk neraka, gitu loh. Nah ini pengetahuan, makanya saya bilang, pengetahuan yang benar tentang Allah akan membawa kita melakukan sebuah tindakan yang benar dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan, orang percaya hanya mengetahui sebatas itu. Hanya mengenal Allah sumber berkat. Giliran gak diberkati marah-marah dengan Tuhan. Mereka gak tahu betapa besar kasih Tuhan, pengampunan Tuhan. Mereka gak kenal itu. Makanya coba lihat KKR kesembuhan. Ketika ada KKR, saya beberapa waktu yang lalu pernah join saudara-saudara. Datang semua, mulai yang dari gak bisa jalan sampai yang mulai dari yang muda sampai yang sudah sesepuh begitu. Datang semua berbondong-bondong ibadah-ibadah KKR. Hamba Tuhan yang berdoa, mendoakan satu persatu begitu ya. Apa yang terjadi? Sembuh pada saat itu. Kemudian udah selesai. Nggak tahu kemana. Karena kenapa? Dia hanya butuh. Hanya cari Tuhan pada saat dia membutuhkan mujizat. Dan saya berdoa, saya berharap kayak Paulus saja saya berdoa ya saudara-saudara. Saya berharap bahwa kita semua adalah hidup di dalam pengenalan yang benar, pengetahuan akan kehendak Allah. Kehendak Allah. Dan bukan hanya sekedar kita dan saudara dan saya mengetahui, di ayat yang ke-10 itu mengatakan bahwa bertumbuh dalam pengetahuan yang benar. Artinya apa saudara-saudara? Bertumbuh di dalam pengetahuan. Anda dan saya ini pengetahuannya terbatas. Ada orang mengatakan udah sok tahu gitu ya. Udah tahu soal itu. Kemarin teman-teman saya sharing.
Ya Pastor Jenob ini orang kayaknya dia nggak mau karena dia merasa sudah pernah ikut, sudah pernah dengar soal ini. Oh merasa sudah tahu. Kita kan kadang-kadang begitu ya saudara-saudara. Kalau sudah tahu kita nggak pengen tahu lagi. Apalagi kalau kayaknya nggak meyakinkan pembicaranya. Gitu ya. Kayaknya nggak meyakinkan orang yang menyampaikan firman Tuhan ini. Kayaknya nggak penting banget. Tapi ingat satu hal, saya selalu berkata begini, semakin Anda banyak tahu, semakin banyak yang kita nggak tahu. Artinya apa saudara-saudara? Jangan berhenti untuk mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Boro-boro lah Pak Jun gitu ya. Saya kayak hidup begini-begini aja, tapi ya sudahlah mengenal Tuhan, udahlah yang penting mah percaya Tuhan, mati masuk surga. Gitu kan ya saudara-saudara. Urusan yang lain, udahlah. Yang penting percaya Tuhan. Enggak kok. Firman Tuhan bilang, Paulus bilang, kita mesti belajar bertumbuh. Bertumbuh. Bertumbuhnya bukan ke bawah, tapi ke atas. Saudara-saudara. Grow up. Bertumbuh. Ya ini loh, ayat 10 dia mengatakan, saudara-saudara bahwa dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang apa? Tentang Allah. Banyak orang mensalahpahami Allah. Banyak orang tidak mengerti tentang Allah. Jadi buat apa kita cari tahu tentang Allah? Ya mau gak mau kan saya orang Kristen gitu. Enggak saudara-saudara, bukan karena saudara Kristen. Enggak kok. Tapi kita bertumbuh, kita mau mencari tahu tentang Allah supaya kita semakin mengenal apa yang menjadi kehendaknya dalam kehidupan saudara dan saya. Dan dia melanjutkan di ayat yang ke-9 tadi, supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Kalau kita punya pengetahuan, kalau kita punya pengenalan yang benar akan Allah, maka kita akan punya hikmat. Kita punya pengertian sehingga kita tahu apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang sesuai dengan standar kebenaran atau bukan sesuai dengan standar kebenaran. Makanya saya Bapak dan Ibu, saya tidak pernah berhenti mau belajar. Untuk apa? Supaya saya bertumbuh. Bertumbuh apa? Dalam pengetahuan. Kenapa saya penting bertumbuh dalam pengetahuan akan kebenaran tentang Allah? Ya supaya tindakan saya benar. Supaya outputnya adalah apa yang kita lakukan. Bukan apa yang hanya sekedar kita ketahui. Gitu loh. Makanya saya seringkali, saudara-saudara, saya akan cari tahu sampai ke, ini juga sama, saya cari tahu bahasa aslinya. Orang bilang ngapain Pak Jun cari bahasa Yunani, jemaat itu gak mengerti bahasa Yunani. Boro-boro bahasa Yunani, bahasa Indonesia aja kadang-kadang Pak lihat begitu ya. Gak masalah saudara-saudara. Ini bukan sok-sokan keren gitu ya. Bukan menghilangkan esensi begitu ya. Tapi cari tahu itu kebenarannya seperti apa. Karena jangan sampai kita salah apa? Mengerti yang bukan kita katakan iya gitu ya saudara-saudara. Akhirnya apa? Ya secara tidak langsung kita memberikan pengetahuan racun kepada orang lain. Gitu loh. Nah akhirnya kalau keracunan apa? Yang sakit sih bukan kita. Yang orang yang mendengarkan. Ya, jadi penting untuk belajar. Jadi jangan anggap remeh pengetahuan itu, menganggap jemaat saudara-saudara bahwa tidak penting untuk bertumbuh dalam pengetahuan. Penting baca firman Tuhan saudara-saudara. Beda zaman dulu. Zaman dulu awal-awal gereja saudara-saudara, semua orang itu gak boleh baca Alkitab. Pernah tahu sejarahnya? Gak boleh baca Alkitab. Hanya pastor yang boleh baca. Sekarang kita semua boleh baca Alkitab. Tetap aja hanya pastor yang baca Alkitab. Betul ya saudara-saudara ya. Ya kita ketawa sih memang lucu ya saudara-saudara. Tapi faktanya ya begitu ya. Saudara gak ada di sini karena sudah dibacakan oleh Ibu Melda diwakilkan. Saudara-saudara. Begitu kan. Artinya apa? Sekarang tuh harusnya semakin saudara tuh makin mengenal. Jangan hanya kadang-kadang jemaatnya disuapin. Disuapin oleh hamba Tuhan gitu loh. Disuapin oleh pendeta terus gitu. Tapi gak mau belajar. Apapun, entah itu salah, entah itu benar, entah itu gak sesuai firman Tuhan. Yang penting telan saja gitu loh. Akhirnya apa? Yang rusak siapa? Kita sendiri. Saya sih ngajarin begitu saudara-saudara ya. Saya bahkan mengatakan kepada komunitas saya. Jangan pernah terima firman Tuhan dari saya kalau gak sesuai. Cek dulu gitu.
Kalau boleh tinggalkan malahan komunitas ini kalau kamu gak cocok dan merasa bahwa ini gak sesuai firman Tuhan. Jangan sampai saya meracunimu dan kamu rusak keimanannya begitu. Pengetahuanmu tentang Allah jadi salah. Jadi sekarang makanya pendeta mesti belajar saudara-saudara. Jemaat semakin banyak tahu. Saya bicara begini pasti ada yang ngecek. Benar gak ya? Beberapa waktu yang lalu begitu. Saya ngajar. Ada yang ngecek. Ini kok begini ya pandangannya begitu. Saya jelaskan, ini loh poinnya. Jadi saudara-saudara jangan hanya cukup merasa puas, merasa sudah tahu. Dan kalau kita sudah merasa puas dengan apa yang kita ketahui, kita gak akan pernah mau belajar lagi. Kita gak pernah mau cari tahu lagi. Kita gak pernah baca firman Tuhan lagi. Kita gak pernah mengerti lagi tentang apa yang benar. Apa yang salah, apa yang keliru, apa yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Amin saudara-saudara. Mau belajar, mau bertumbuh dalam pengetahuan. Ya kita punya pilihan masing-masing tentunya saudara-saudara. Belajar firman Tuhan itu. Begitu ya. Oke. Yang kedua, di dalam doa Paulus ini, yang penting untuk kita harus miliki adalah dia mengatakan bahwa cara hidup yang layak. Di ayat 10a dia mengatakan begini. Bahwa sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Hidupmu layak di hadapannya dan serta berkenan kepadanya. Ini menjadi sangat penting. Pengetahuan, knowledge tadi, ya yang saya sampaikan di poin pertama tadi Bapak dan Ibu. Bahwa kita harus dipenuhi pengetahuan akan kehendak Allah. Itu akan berdampak di mana? Yaitu cara hidup yang layak. Memiliki cara hidup yang layak. Jadi pengetahuan yang kita punya bukan hanya sekedar pengetahuan. Bukan hanya sekedar knowledge buat kita. Tetapi Paulus mengatakan membawa dampak bagi kehidupan kita. Dengan demikian katanya kamu hidup dengan cara yang layak. Makanya saudara dan saya hidup melakukan kebenaran. Makanya hidup kita enggak neko-neko. Enggak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Bukan karena takut hukumannya, karena kita mengetahui tentang Allah. Kita punya pengenalan yang benar tentang Allah. Sehingga membawa saudara dan saya untuk hidup. Perhatikan, untuk hidup dengan cara yang layak di hadapan Tuhan. Dan menyenangkannya dalam segala hal. Ini tujuannya. Ini yang menjadi goalnya. Ada begitu banyak orang punya pengetahuan tentang kebenaran, tapi mereka nggak bisa menghidupi kebenaran. Ada mereka banyak tahu tentang firman Tuhan, mulai dari bahasa Yunani, bahasa Gerika, bahasa Ibrani, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Sunda, bahasa dan semua bahasa kayaknya dia kuasai. Tapi mereka nggak membawa hidup mereka tidak berkenan kepada Allah. Artinya apa saudara-saudara? Bahwa hidup yang layak di hadapan Tuhan berarti bahwa kita harus pengetahuan tentang kehendak Allah harus membawa kepada tindakan nyata. Nggak bisa saudara-saudara kita tahu tentang Allah tapi dalam tindakan nyata kita nol sama sekali. Nggak ada satupun yang orang lihat, kamu orang percaya, kamu anak Tuhan, tapi masih mabuk juga. Kamu anak Tuhan, tapi masih kedugem juga. Kamu anak Tuhan, tapi masih sering menghakimi orang lain. Kamu anak Tuhan tapi masih suka ngegosipin orang lain di belakang. Kamu anak Tuhan tapi masih suka black camping orang lain. Kamu anak Tuhan masih suka iri hati. Kita tahu bahwa itu semua adalah pengetahuan tentang apa yang layak di hadapan Tuhan. Tentang kehidupan yang layak. Tapi seringkali kita nggak mau hidup di dalam kelayakan ini. Makanya saya bilang pengetahuan tentang kehendak Allah harusnya membawa kepada tindakan nyata. Ada peribahasa yang saya suka dari zaman dulu. Teori tanpa praktek itu adalah apa? Sia-sia. Teori mah kita tahu lah semua. Makanya orang bilang kalau nggak suka sama pendeta, pendeta mah cuma ngomong doang. Karena katanya mereka teori gitu. Pendeta mah teori. Betul saudara-saudara.
Tapi lebih faktanya adalah bahwa tindakan nyata. Pengetahuan itu akan membawa kita. Makanya saya bilang tadi, outputnya adalah, keluarnya adalah tindakan yang benar. Sehingga hidup saudara dan saya berkenan kepada Tuhan. Dan kita tujuannya adalah bahwa untuk menyenangkan hati Tuhan. Hidup yang layak di hadapan Tuhan adalah menjalani hidup yang sesuai dengan standar kebenaran Allah. Dan dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan nyata. Hidup yang layak itu seperti apa? Menjalani hidup sesuai dengan apa? Standarnya saya. Standarnya saya apa? Ya saya hura-hura. Saya senang-senang. Apalagi? Ya kita semua punya standar hidup kan saudara-saudara? Betul ya? Masing-masing kita punya standar hidup. Ya kadang-kadang kita menstandarkan hidup kita dengan hidup orang lain. Kadang-kadang kita mengukur, menyesuaikan jas kita, baju kita dengan ukuran baju orang lain. Enggak kok, jangan saudara-saudara. Pakai aja ukuran bajumu meskipun kadang-kadang sempit gitu ya. Ya udah nikmati aja. Karena kita semua punya standar hidup. Nah, tapi firman Tuhan, setiap kita orang yang di dalam Tuhan, yang harus kita miliki standar hidup kita adalah bukan standar hidup orang lain. Bukan standar hidup orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Bukan standar hidup orang-orang yang duniawi. Keduniawi. Beda dengan hidup dalam keduniawian saudara-saudara dan hidup dalam dunia. Hidup dalam keduniawian. Standar hidup saudara bukan standar hidup mereka. Tapi sayangnya ada begitu banyak anak-anak Tuhan ya kali-kali lah kong-kalingkong ya dikit-dikit lah gitu. Dikit-dikit mah gak apa-apa. Betul kan ya Bapak dan Ibu? Oh Tuhan juga maha pengampun. Ya, nanti saya minta ampun sama Tuhan, kan firman Tuhan juga berkata begitu. Ketika kamu minta ampun Tuhan itu adil dan setia Oh jadi kita bebas apa saja. Begitu ya saudara-saudara? Enggak begitu. Kita harus menjalani hidup sesuai dengan standar kebenaran. Nah, bagaimana kita bisa menjalani kehidupannya sesuai dengan standar kebenaran? Kalau poin pertama tadi kita nggak punya pengetahuan, mana yang benarnya? Yang benarnya itu seperti apa? Nah, saudara dan saya standar hidup kita akan temukan di dalam siapa? Di dalam firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan. Itu yang menuntun, itu bukan larangan. Tapi standarnya itu, porsinya itu. Kalau kamu mau dan saudara dan saya mau hidup di dalam Tuhan, suka gak suka harus mau hidup dengan standar Allah. Kalau kita gak suka dengan standar Allah, ya kamu boleh keluar dari Allah. Dari komunitas Allah. Dari keluarga Allah. Dari pimpinannya Tuhan. Tuhan gak maksa kamu kok. Gak maksa saudara dan saya. Kita punya kehendak bebas untuk hidup kita. Tetapi yang Tuhan mau adalah kalau dia memberikan standar bukan untuk mengekang kehidupan kita. Bukan untuk membatasi saudara dan saya. Bukan untuk membuat kita terbelenggung dengan itu. Bukan. Tapi untuk kehidupan yang layak. Amin. Untuk kehidupan yang layak. Makanya ini penting banget. Dari doa Paulus ini penting untuk saudara dan saya miliki. Di dalam tindakan kita. Bahwa kita harus hidup dengan cara yang layak. Jangan lagi standar hidup saudara dan saya menjadi standar orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Standar hidup kita, kata-kata kita, ucapan kita, pikiran kita. Kadang-kadang tidak sesuai dengan standar Allah. Menjadi dewasa adalah suatu keharusan bagi kekristenan kita. Nggak bisa enggak. Tapi saudara-saudara, setidaknya kalau belum menuju ke sana, kepada kedewasaan, belum sampai ke tahap kesempurnaan hidup kita. Tapi setidaknya hiduplah sesuai dengan standar Allah. Kedewasaan itu adalah full age dalam bahasa Inggrisnya. Ada bahasa asli dituliskan adalah sempurna, perfect. Tidak ada satupun yang kurang. Artinya apa? Dari 100, semua 100-nya ada. Jadi kalau hidup saudara dewasa, sempurna, perfect. Dari semua firman Tuhan, harus ada semua, tidak ada satupun yang kurang. Itu yang disebut perfect. Kalau kurang 0,1%, maka tidak sempurna, nggak perfect. Ya oke lah, kita mungkin belum ke sana.
Oke lah, kita masih on progress. Ya kan memang hidup kita on progress. Tapi setidaknya hiduplah sesuai dengan standar. Hiduplah yang layak di hadapan Tuhan. Itu ya. Jadi bagaimana dengan saudara dan saya? Penting gak untuk kita miliki hal ini? Untuk hidup standar di hadapan Tuhan? Penting. Ini adalah tantangan yang terus menerus bagi setiap kita. Bahwa pentingnya hidup yang layak di hadapan Tuhan untuk memuliakan Allah di dalam segala hal. Itu tantangan. Ya, setiap kita punya pilihan untuk itu ya, Bapak dan Ibu. Yang ketiga, ya mudah-mudahan selesai saudara-saudara dengan cepat. Yang ketiga adalah bahwa menghasilkan buah dalam pekerjaan baik. Ayat 10b. Dia mengatakan, firman Tuhan katakan bahwa sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah apa? Dalam segala pekerjaan baik. Jadi ini terkait semuanya Bapak dan Ibu, enggak terpisah-pisah, enggak. Ini satu urutan mengetahui, kemudian apa? Hidup layak di hadapan Tuhan. Yang ketiga, justru menghasilkan apa? Buah. Buah. Semua kita suka buah. Meskipun durian ada yang gak suka. Saudara-saudara. Semua kita suka buah. Dan Paulus berdoa kepada jemaat. Berdoa untuk jemaat. Dan ini juga penting untuk kita harus miliki. Supaya apa? Menghasilkan buah dalam setiap pekerjaan baik. Ngapain saudara dan saya tanam pohon tapi tidak menghasilkan apa-apa? Tidak produktif sama sekali. Buat apa kita mengatakan kita punya iman? Bapakku adalah Yesus. Bapakku adalah juru selamat. Bapakku adalah maha kuasa. Tapi kita gak menghasilkan buah. Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah hakikatnya mati. Sadis ya, saudara-saudara. Jadi kita punya iman semua saudara-saudara. Amin. Jangan ragu-ragu kalau ya. Jangan jadi takut, jangan-jangan nanti saya kelihatannya mati juga. Enggak saudara, santai saja. Gitu. Kita belajar, kita punya iman semua. Punya. Buahnya ada enggak? Itu urusan lain. Saudara-saudara. Ya, itu urusan lain. Jadi firman Tuhan katakan bahwa bukan mereka hanya tahu teorinya. Bukan hanya sekedar mengetahui tentang firman Tuhannya. Bukan hanya sekedar jago berbicaranya. Bukan hanya sekedar hebat dalam pelayanannya, saudara-saudara, tapi penting untuk kita menghasilkan buah. Menghasilkan buah ini bukan supaya saudara selamat, bukan. Menghasilkan buah ini bukan untuk hidup layak, bukan saudara-saudara. Tapi menjadi respon, menjadi buah dari apa yang kita terima daripada Tuhan lebih dulu. Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita, karena Tuhan sudah menebus saudara dan saya, karena Tuhan sudah mengampuni dosa kita, dan Dia hidup di dalam kita, dan Roh Kudus ada di dalam kita, Dia bekerja di dalam saudara dan saya, maka kita menghasilkan buah. Menghasilkan buah. Saya percaya bahwa ketika seseorang benar-benar percaya dan mengalami Tuhan Kristus dalam kehidupannya, kehidupan orang ini pasti akan menghasilkan buah. Menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan. Hidupnya akan menjadi berkat bagi orang lain. Hidupnya berdampak. Ya, jangan jauh-jauh ke komunitas atau ke dalam seluruh jemaat saudara-saudara. Tapi setidaknya di rumah tangga saudara hidupmu berdampak. Berdampak buat suamimu. Berbuah untuk anak-anakmu. Bagi keluargamu, bagi orang tuamu. Saya beberapa hari yang lalu ngomong,
Buat apa kamu ibadah setiap hari, setiap pagi jam 9. Bahkan joy di live saya, kamu ikut ibadah dengarkan firman Tuhan. Tapi habis itu kamu maki-maki istrimu, maki-maki suamimu. Ngapain? Ngapain? Saudara-saudara, nggak usah, nggak perlu malah. Mending jangan dengarkan firman Tuhan kalau hidupmu nggak berubah sama sekali. Karena setiap saya percaya, perhatikan dalam firman Tuhan Bapak dan Ibu, setiap orang yang bertemu dengan Tuhan Yesus, yang mengalami Tuhan Yesus pasti hidupnya berubah. Nah, kalau nggak berubah, yang salahnya siapa? Tuhan Yesusnya atau kitanya? Atau orang itu? Bukan Tuhan Yesus salah saudara-saudara, tapi dia yang nggak mau berubah. Makanya saya bilang, bagaimana orang lain bisa melihat Yesus gitu loh dalam hidup kita. Bagaimana orang lain bawa salut, bahwa iya ya, kamu dulu memang perampok, tapi sekarang puji Tuhan, setelah kamu bertobat, setelah kamu percaya Tuhan Yesus, setelah ikut KKR kemarin, puji Tuhan, kamu juga masih tetap merampok kok. Enggak dong. Harusnya enggak dong, ada perubahan dong. Ada buah. Dan itu tidak kita hasilkan. Hari ini saya mau berbuah dulu ya. Orang senang semua, happy, penuh senyum manis gitu ya. Oh besok saya nggak berbuah, orang manyun semua, orang contek semua. Enggak kok, buah itu nggak bisa kita karang-karang. Itu lahir dari diri saudara dan saya karena kenapa? Yang mengerjakannya adalah Tuhan, yang mengerjakannya adalah apa? Roh Kudus. Nah pertanyaannya, ada Roh Kudus nggak dalam hidup kita? Ada nggak saudara-saudara? Ada. Jangan ragu-ragu. Ada apa enggak? Gitu. Terus kenapa enggak berbuah? Ya itu hal yang lain. Saya saudara, bisa kita bahas. Gitu ya. Tapi ini yang doa Paulus adalah bahwa supaya mereka ini berbuah. Itu loh Bapak dan Ibu. Supaya hidup kita berbuah. Dia berdoa menghasilkan buah dalam pekerjaan baik. Menghasilkan buah dalam setiap pekerjaan baik adalah tanda kehidupan yang berakar kuat dalam kasih karunia Tuhan dan pengenalan akan Dia. Menghasilkan buah dalam setiap pekerjaan baik adalah tanda bahwa saudara dan saya itu memiliki kehidupan yang berakar kuat. Di dalam siapa? Di dalam pengenalan akan Tuhan. Anda dan saya ini mengenal Tuhan, makanya Anda dan saya berbuah. Jadi kehidupan yang tidak berbuah kita boleh menyimpulkan gak saudara-saudara? Nggak boleh juga, nanti jatuhnya menghakimi orang lain. Tapi kalau kita lihat dari sini, kita bisa mengatakan bahwa mungkin saja dia nggak punya pengenalan yang benar dengan Allah. Mungkin saja dia kurang mengetahui tentang Allah. Sehingga dia hanya menjadikan Allah adalah sumber mujizat, sumber berkat, dan yang lainnya. Jadi mari, penting untuk kita miliki. Kita penting untuk ada dalam kehidupan kita. Meskipun Paulus sudah melihat bahwa jemaat Kolose ini, mereka sudah lama ikut Yesus. Mereka sudah lama percaya Tuhan Yesus. Mereka sudah lama menjadi orang percaya. Bahkan Paulus memuji iman mereka. Tapi Paulus tetap berdoa buat mereka. Supaya mereka menghasilkan buah ke dalam pekerjaan baik. Menghasilkan buah. Nah, hari ini, pagi ini, saudara dan saya coba cek kehidupan kita sudah menghasilkan buah atau belum. Kita semakin berbuah atau kadang-kadang berbuah, kadang-kadang enggak. Gitu ya. Ini musim mangga, nanti 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan musimnya selesai. Gitu. Musimnya berbeda lagi. Musimnya apa? Durian. Musimnya apa? Rambutan. Biasanya bulan Desember sih mendekati rambutan. Gitu. Musim-musiman. Ya kadang-kadang anak-anak Tuhan tuh begitu ya. Buahnya musiman. Iya. Ya. Saudara-saudara ya. Kalau lagi bagus, gitu ya. Orderan banyak, berkat melimpah, buahnya melimpah. Saudara-saudara. Ya, kalau lagi susah, lagi ada problem, ada masalah, buahnya bahkan tidak ada sama sekali. Ya oke lah, jangan kita terlalu bahas itu ya saudara-saudara, rasanya agak pahit ya. Oke.
Yang berikutnya, ini sudah 35 menit saudara-saudara. Ya, ada 10 menit lagi, mudah-mudahan cepat. Ya, yang berikutnya adalah doa Paulus di ayat 10. Ya. Saya lihat di ayat 11 lebih tepatnya Bapak dan Ibu. Silakan kita akan baca ayat 11 sampai ayat yang ke-12 untuk kita bisa pahami sama-sama. Kolose 1 ayat 11 dan 12. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Iya, mari kita lihat. Sorry itu salah ya, bukan 10A ya, itu 11A lebih tepatnya, Bapak dan Ibu. Yang ketiga, nggak tahu yang ketiga atau yang keempat ini saudara-saudara, bahwa dikuatkan untuk menanggung segala sesuatu. Kalau saudara lihat gambar ini, Bapak dan Ibu, ini sangat sesuai. Saya sangat tertarik dengan gambar ini. Kita kelihatannya cupu gitu ya, nggak kuat, badan kurus. Apa bahasa Sundanya itu bilang? Hah? Cungkring. Itu dia. Cungkring. Ya mohon maaf yang agak-agak tidak berisi di sini, jangan tersinggung ya saudara-saudara. Tapi oke, tapi lihat gambarnya saudara-saudara. Kelihatannya apa? Gede, berotot saudara-saudara. Luar biasa. Saya suka gambar ini. Saya berharap saya seperti yang di belakang, tapi kayaknya belum cocok. Yang maju bukan ototnya, perutnya saudara-saudara. Tapi firman Tuhan bilang bahwa dikuatkan dalam segala kekuatan. Dikuatkan untuk menanggung. Untuk menanggung segala sesuatu. Artinya apa buat kita Bapak dan Ibu? Bahwa kuasa Tuhan memberi kekuatan dan kemampuan untuk bertahan dalam ujian, dalam menghadapi pencobaan, dan tetap setia kepada Tuhan di tengah-tengah segala tantangan yang dihadapi. Jadi saya mau bilang perjalanan iman kita ini nggak gampang. Perjalanan hidup saudara dan saya nggak mudah. Proses kehidupan kita juga masing-masing berbeda. Ada banyak anak Tuhan, kita tahu tentang Tuhan, percaya tentang kuasa Tuhan. Tapi seringkali kita banyak menyerah juga. Banyak kita mundur. Banyak kita merasa gak kuat menghadapi, persoalan hidup, udah persoalan suami udah rewel, udah istrinya rewel juga. Sekarang anak-anaknya juga ikut rewel. Udah begitu usahanya juga sulit. Ekonomi juga bermasalah. Semua jadi sulit dan sulit dan sulit. Belum lagi tetangga yang sudah ikut rewel juga. Itu tantangan. Ada begitu banyak sekali tantangan kehidupan kita. Ya saya mungkin gak sebutkan satu persatu. Mungkin tantangan saudara dan saya hari ini adalah bukan masalah, tapi sakit penyakit. Gusti Yesus nu maha agung, nu maha mulia. Ini kumaha, sakit gak sembuh-sembuh. Didoakan oleh pendeta, gak sembuh juga. Memang pendeta bukan dukun saudara-saudara. Ya, jadi jangan mengkultuskan pendeta itu dukun. Bukan pendeta yang bisa melakukan mujizat. Ya, tapi Tuhan. Jadi coba lihat. Pada zaman itu jemaat Kolose juga menghadapi tantangan. Bahkan iman mereka ada yang ditangkap. Ada yang dipenjara. Penganiayaan semakin hari semakin gencar terhadap mereka. Karena mereka dikejar-kejar. Dan bukan hanya itu juga. Mereka juga tidak semua orang jemaat itu tidak dalam kondisi yang baik. Dalam kondisi ekonomi yang sulit juga dan segala. Itu tantangan hidup. Tapi saya mau bilang kepada kita pagi hari ini. Bahwa Tuhan memberikan kita kekuatan. Inilah doa Paulus. Supaya semua jemaat itu dikuatkan untuk menanggung. Dikuatkan untuk bertahan. Dikuatkan untuk tetap setia. Meskipun sudah berdarah-darah. Dikuatkan untuk tetap berpegang kepada Tuhan.
Nah, yang memberi kekuatan bukan dari diri kita sendiri. Yang manusia kita menyerah, pengennya undur. Tapi yang memberi saudara dan saya kekuatan adalah kuasa Tuhan. Yang memberi kita kemampuan untuk tetap bertahan adalah kuasa Tuhan. Yang memberi kita tetap setia berpegangan kepada Tuhan meskipun situasi keadaan gak bersahabat adalah kuasa Tuhan. Bukan dari diri saudara dan saya. Makanya penting. Kekuatan ini memberi kita kemampuan. Kemampuan. Untuk bertahan. Kemampuan untuk tetap setia. Kalau kita baca misalnya Efesus pasal 1 ayat 19 sampai ayat 20. Kita akan ketemukan di sana bagaimana kuasa ilahi yang melampaui batas-batas manusiawi. Efesus 1, 19 sampai 20. Mohon maaf tidak ada di layar Bapak dan Ibu. Efesus 1 ayat 19 dan 20. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga. Amin. Firman Tuhan katakan betapa hebat apa? Kuasanya. Seberapa banyak kita pagi hari ini percaya bahwa ada kuasa Tuhan di dalam aku? Amin. Boleh angkat tanganmu saudara-saudara. Aku percaya aku mampu bertahan. Aku percaya bahwa aku mampu tetap sampai akhir. Aku bisa menghadapi. Karena kenapa? Aku punya kuasa Tuhan. Aku punya Tuhan. Saudara sadar gak punya Tuhan gak? Aduh luar biasa saudara-saudara. Ini adalah kekuatan rohani dan hanya bisa diberikan oleh Allah. Paulus menyadari bahwa jemaat-jemaat di Kolose mereka adalah manusia biasa juga yang penuh keterbatasan. Yang penuh dengan kekurangan. Dan kadang-kadang manusiawi kedagingan kita itu menjerat kita. Menarik kita, udahlah ngapain, tinggalkan aja Tuhan. Buktinya kamu udah berdoa bertahun-tahun, udah lututmu udah kapalan sampai gak kerasa lagi. Bahkan kalau dipukul pun gak kerasa apa-apa udah kapalannya. Ngapain, jangan udahlah berhenti berdoa. Itu, di sana ada jalan keluar tuh. Di situ tuh di Gunung Kawi ada solusi gitu ya. Kamu akan dijawab doanya dan sebagainya. Kadang-kadang dunia menawarkan yang enak buat kita. Tapi membawa kita pada kehidupan yang tidak layak dan berkenan kepada Tuhan. Jadi ada kekuatan untuk menghadapi tantangan. Berikutnya adalah poin bukan hanya kekuatan, tetapi ketekunan. Ketekunan dalam menghadapi tantangan tersebut. Tekun, dia mengatakan bahwa untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun. Tekun. Jadi ketekunan berarti bahwa kemampuan untuk tetap teguh dan bertahan. Ketika menghadapi pencobaan, ketika saudara menghadapi kesulitan, dalam perjalanan iman kita. Supaya apa? Supaya tetap berpegang pada iman dalam segala situasi. Yang kadang-kadang situasi yang enak sih gampang berimannya. Gitu ya. Kadang-kadang kalau semua yang kita harapkan terjadi sih gampang berimannya. Kalau doa kita terjawab dengan cepat, gampang sih berimannya. Gampang. Makanya kadang-kadang saya bilang, iman itu juga kadang-kadang ada iman gampangan. Gitu ya saudara-saudara. Tapi saya mau bilang, iman yang sesungguhnya teruji sebenarnya iman itu ada atau enggak. Iman itu kita berpegang kepada Tuhan atau enggak. Ketika justru di dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Ketika apa yang saudara dan saya harapkan tidak diberikan, doamu gak dijawab, istrimu gak sembuh, suamimu tambah penyakitan, anak-anakmu bermasalah. Udah gitu, istrimu udah mulai mencari yang baru, suamimu juga cari yang baru. Beberapa hari-hari ini Bapak dan Ibu, saya punya teman pendeta. Saya kenal beliau dan saya pernah tinggal satu rumah dengan beliau. Dan saya sangat sedih mendengarkannya. Dia adalah hamba Tuhan, jemaatnya sudah banyak sekali. Dia punya pelayanan 2 tempat, 2 gereja.
Dia adalah gembala sidang. Ini bukan membicarakan keburukannya. Tapi baru kemarin istrinya telepon ke saya. Dek, dia panggil Del karena saya panggil dia Kak. Dan sekarang dia adalah anggota DPR. Wah, luar biasa kan ya. Punya duit banyak untuk membantu pelayanan. Saudara-saudara, hebat kan? Hebat kan saudara-saudara? Udah gembala, sekarang anggota DPR, pelayan Tuhan lagi. Keren kan? Ya keren saudara-saudara. Tapi apa yang terjadi saudara-saudara? Dia punya saham di mana-mana. Mengerti maksud saya? Setiap lingkungan ada. Istrinya satu di rumah. Anak-anaknya yang besar cewek udah kuliah. Udah gede saudara-saudara. Yang kedua udah SMA. Yang ketiga juga udah gede. Dan saya tahu semua keluarga ini karena saya sangat dekat sekali. Sekarang saudara-saudara gak tinggal di rumah, gak pernah pulang. Kenapa? Setiap malamnya pindah rumah. Kayak dikejar-kejar debt collector saudara-saudara. Saya bilang, punya utang gak? Enggak kok, katanya istrinya kepada saya. Enggak, kita tuh gak punya masalah soal keuangan, aman saja gitu. Nah kenapa pindah-pindah rumah? Gitu ya. Saya pikir ini kayaknya mengikuti jejaknya Salomo. Saudara-saudara. Jejaknya Salomo. Luar biasa ya. Sekarang kacau semua. Pelayanan gak terurus. Aduh, menyedihkan gitu ya. Menyedihkan hati. Ya saya bilang ya udahlah kita doakan saja, kalau gak berubah ya sudah tunggu aja dipanggil Tuhan. Gitu kan saudara-saudara. Menyedihkan. Dan saya banyak temukan itu saudara-saudara. Telepon, ngobrol soal itu. Sekarang kok rame banget ya saudara-saudara yang begitu. Dan gak tangguh-tangguh juga. Yang itunya juga gak tangguh. Ya saya gak usah dibahas terus ya, kok jadi panjang urusannya. Oke, yang penting gini saudara-saudara. Ketekunan berarti kemampuan untuk tetap teguh dan bertahan. Kayaknya ini yang terakhir. Yang terakhir adalah kesabaran dengan sukacita. Kesabaran dengan sukacita. Ayat yang 11 itu mengatakan dan sabar, ya menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan mengucap syukur, ayat 12-nya Bapak dan Ibu saya baca aja. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Kesabaran dengan apa? Dengan sukacita. Banyak orang sabar tapi tidak dengan sukacita. Kesal, marah. Ya saya tahu kesabaran itu adalah pekerjaan yang membosankan. Sabar itu saya selalu bilang, percayalah orang sabar pasti kesal. Ya kan? Orang sabar pasti kesal. Saudara-saudara. Jadi bersyukur kalau Anda sering kesal, berarti Anda sabar. Ya saya juga gak sabar-sabar amat sih. Gitu ya. Jadi orang sabar itu pasti kesal. Tapi ini luar biasa, kesabaran dengan sukacita. Jadi bukan hanya sabar tapi dibarengi dengan apa? Sukacita. Saudara-saudara. Kesabaran adalah kemampuan untuk menunggu dengan tenang. Menunggu dengan tenang. Kapan? Tunggu aja, janji jam 10. Udah 1 jam lewat, masih sabar. 2 jam lewat, masih berkata haleluya. 3 jam, udah mulai worship di situ. Di tempat penantian itu. Udah mulai menyembah Tuhan. Dari banyak orang sampai gak ada orang sama sekali. Saudara-saudara, masih tetap sabar. Istri kok dari pagi gak berhenti ngoceh ya saudara-saudara. Suami mesti apa? Sabar. Sabar dan tenang ya Pak ya. Amin. Sabar. Itu ya. Kok suami makin lama makin usia lanjut ya saudara-saudara. Lagi lucu-lucunya tuh makin menyebalkan gitu loh. Kemarin saya ketemu satu keluarga. Om saya panggil om dan tante gitu ya. Dia istrinya ngomong, Pak John gitu ya. Barusan tadi hok-hak sama suami saya. Sama om gitu. Kenapa? Susah dikasih tahu. Susah dinasehati. Udah dibilangi juga itu gak cocok tapi keke. Ya memang saya bilang itu lagi lucu-lucunya tante.
Sabar saja. Sabar. Untuk menunggu dengan tenang dalam menghadapi kesulitan. Nah ini kesulitan. Atau penderitaan. Sabar. Tanpa kehilangan pengharapan atau menyerah pada keputusasaan. Wah, luar biasa. Ternyata kesabaran ini kita diberikan dan kita nggak bisa sabar-sabarin gitu ya saudara-saudara. Tapi kita akan peroleh daripada Tuhan. Kita akan peroleh daripada Tuhan. Jadi orang sabar akan tetap menunggu dengan tenang. Meskipun situasinya, keadaannya, tapi dia nggak kehilangan pengharapan. Dia nggak menyerah, dia nggak berputus asa. Itu ya. Kapan hidup saya diberkati Tuhan? Ya sabar saja. Itu ya. Kapan saya banyak duit? Sabar saja. Kapan saya punya rumah? Sepanjang tahun ngontrak terus. Ngontraknya pindah-pindah lagi. Kalau ditanya rumahmu di mana? Oh banyak. Karena setiap bulan pindah kontrakan saudara-saudara. Ya memangnya. Sabar. Kesabaran tanpa sukacita bisa berubah menjadi apa? Kepahitan. Kesabaran tanpa sukacita bisa berubah jadi kepahitan. Pahit hati, tawar hati. Aduh, Naomi bilang, jangan panggil aku. Apa? Apa, Naomi ya? Jangan panggil aku Naomi gitu ya. Karena kenapa? Aku sudah mengalami kepahitan. Kepahitan. Kepahitan itu seringkali bukan di luar, tapi di dalam. Di sini ngulek-ngulek, sakit, pahit. Kalau sudah pahit saudara-saudara, apapun juga rasanya pahit. Jadi kesabaran tanpa sukacita makanya penting bukan hanya sekedar sabar, tapi harus ada di sana ada sukacita. Kalau nggak ada sukacita itu akan berubah jadi apa? Kepahitan. Kalau kita sudah pahit itu akan jadi penyakit. Penyakit, kepahitan. Ya oke lah. Kesabaran dengan sukacita adalah salah satu hasil dari tinggal dalam Kristus dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita bisa menemukan sukacita bahkan di tengah-tengah penderitaan. Amin. Makanya wajah kita nggak semakin hari makin keriput. Karena kenapa? Orang bilang, kok kamu banyak masalah tapi kok kamu masih bisa tidur nyenyak? Kok masih bisa tidur? Ngorok lagi. Ini kok gereja nanti bayar kontrakan tapi kok masih bisa enjoy gitu ya, bisa ketawa. Ya kenapa? Karena ada kesabaran yang disertai dengan sukacita. Ya, amin saudara-saudara. Mau sabar? Hah? Ya, oke. Jadi ini yang saya mau bagikan kepada kita. Apa yang harus kita miliki? Ada beberapa poin ini, saudara-saudara. Ya, semoga ya punya yang kita ingin miliki, yang di dunia ini juga silakan saja. Asal jangan menginginkan yang lebih saja, gitu ya. Menginginkan, ya nggak usah dibahas kayaknya ngulang lagi dari awal khotbahnya saudara-saudara. Jadi ya yang penting beberapa poin ini mari kita renungkan sama-sama. Sudah kita miliki atau belum? Beberapa yang kita sudah miliki dan beberapa yang belum. Ya kita semua masing-masing bukan menjudge saudara dan saya. Tapi kita coba cek supaya memang benar-benar kita sepadan dengan Kristus, sepadan dengan apa yang Tuhan mau. Dan saya percaya bahwa ini bukan sebuah doa yang sebuah karangan dari Paulus, tapi dia tahu bahwa jemaat di Kolose membutuhkan hal ini dan penting ini ada dalam kehidupan mereka. Dan saya juga percaya pagi hari ini penting ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdiri sama-sama. Kita akan menyanyikan pujian yang tadi. Kau Tuhan yang ada di hidupku. Lagu yang terakhir dari firman Tuhan. Lebih dari kata.
ada yang tersembunyi, lebih dari kata. Kau tampung air mataku, hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau Tuhan, Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kami bersyukur Tuhan buat firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk Pak Junius yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang sungguh penting untuk kita semua, untuk kita miliki. Bukan hanya kita dengar, tapi kita miliki dalam kehidupan kita sebagai jemaat di akhir zaman ini. Ya, ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan, ada di Warta Saudara. Adalah hadirilah persekutuan wanita GPKDI Tabernakel Kasih dalam acara kesaksian. Judulnya adalah Menikmati Kasih Tuhan. Pada hari Minggu depan tanggal 20 Oktober 2024 setelah selesai kebaktian. Jadi kurang lebih jam 10.30 di tempat ini. Hadirilah karena ini pasti menjadi berkat. Khususnya bagi wanita, tapi yang pria-pria, pengantar-pengantar wanita boleh juga ikut hadir dan kita menikmati berkat yang ada di dalam kesaksian-kesaksian ini. Saya harap yang wanita mempersiapkan diri ya untuk menyampaikan kesaksian-kesaksian pasti banyak ya dalam kehidupan kita. Lalu ada jemaat diminta untuk membagikan khotbah-khotbah di YouTube channel Tabernakel Kasih kepada keluarga, teman, kenalan atau siapa saja bisa melalui WA, dan yang memerlukan linknya itu bisa minta kepada Ibu Heni. Di sana ada satu link yang bisa dibagi di mana di situ sudah tertera ada YouTube-nya, ada Instagram, ada TikTok dari GPKDI Tabernakel Kasih. Marilah kita berdoa bersama dalam gerakan doa bersama. Ini didoakan pribadi masing-masing setiap hari selama 1 minggu dan materi doanya selalu akan dibagikan pada hari Senin.
Hari Senin tuh selalu materi doanya baru, tolong didoakan dengan sungguh-sungguh sepanjang minggu itu, dan nanti Senin depan ada materi yang baru lagi. Dan jangan lupa doakan juga untuk di dalam gerakan doa ini, jangan lupa doakan juga untuk perpanjangan tempat ibadah kita yang membutuhkan dana yang sampai hari ini memang belum sepenuhnya terpenuhi. Bagi saudara yang ingin digerakkan oleh Tuhan dan mampu untuk menyampaikan atau membantu dana untuk perpanjangan kontrak di tempat ini, silahkan memasukkan di dalam amplop untuk masukkan ke dalam kotak persembahan khusus atau ditransfer melalui bank. Ada nomor rekeningnya, bisa ditanyakan ke Ibu Mary ataupun juga ditanyakan ke Ibu Heni. Lalu persembahan Natal sudah mulai bisa disampaikan. Pakailah amplop persembahan Natal yang sudah tersedia secara khusus. Persembahan Natal ini bisa dimasukkan ke kotak persembahan khusus atau ditransfer melalui bank, tapi tolong ditulis di sana untuk persembahan Natal. Yang tadi untuk tabungan rumah Tuhan, boleh ya. Jadi supaya jelas. Ya, kalau kita simak firman Tuhan tadi, bahwa kita yang pertama adalah kita harus punya pengetahuan tentang apa yang menjadi kehendak Allah. Nah, untuk rangka itu sudah dalam rangka mempunyai pengetahuan ini, saya sudah berkali-kali mengundang untuk ayo ikut Zoom Jumat. Karena di dalam Zoom Jumat ini, Zoom hari Jumat, memahami ayat-ayat Alkitab, kita akan belajar sama-sama, diskusi, ngobrol bersama, santai, dan ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Kita ngobrol santai untuk Zoom Jumat, memahami ayat-ayat Alkitab. Dan waktunya adalah jam 7 malam sampai dengan jam 9 malam. Linknya itu bisa dimintakan kepada Ibu Heni atau di sini juga tertera ya. ID-nya dan passwordnya ada di sana. Jadi bergabunglah di dalam Zoom dan kita sama-sama ngobrol tentang firman Tuhan. Semakin mengerti firman Tuhan, pasti semakin mencintai Tuhan. Dan pasti kita akan semakin benar di dalam tingkah laku, berpikir dan perkataan kita. Jadi nggak melenceng dari apa yang menjadi kehendak Allah. Datanglah. Ya, saya rasa itu saja pengumuman pada hari ini, dan Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Baik, tiba waktunya kita akan memberikan persembahan. Untuk yang beribadah lewat live streaming boleh transfer lewat nomor rekening yang sudah ada. Kita angkat satu pujian, ingat kasihnya. Kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidup.
Mari kita masuk dalam doa. Surga, kami mengucap syukur ya Bapa, karena kasih-Mu yang luar biasa kepada kami, sehingga kami diselamatkan oleh kematian Tuhan Yesus, dan kami boleh mengalami satu hidup yang baru di dalam kebangkitan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada kami semua. Dan biarlah firman Tuhan terus berbicara kepada kami, karena sungguh kami harus memiliki segala yang berkenan di hadapan Tuhan dalam kehidupan kami. Berdoa Tuhan untuk Bapak Junius yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Mari Tuhan berkati Pak Junius dalam kehidupan pribadinya, dalam rumah tangganya, di dalam pelayanannya, di mana saja, di dalam segala sesuatu yang sedang dikerjakannya. Dan pergumulannya, biarlah Tuhan sendiri yang akan memperdulikan, dan Tuhan sendiri yang memberikan jalan keluar. Dan semua beban, tugas, tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan kepada Pak Junius, boleh Tuhan sendiri yang akan menolong Pak Junius untuk melaksanakannya. Dan semuanya itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan berkat bagi banyak orang. Bapa dalam surga, ada persembahan yang disampaikan. Biarlah persembahan yang disampaikan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Baik persembahan yang disampaikan saat ini melalui kantong persembahan kolekte, maupun persembahan yang dikirimkan melalui transfer bank. Biarlah semuanya itu berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan sucikan, kuduskan, dan Tuhan juga berkati mereka yang sudah memberikan persembahan dan yang akan memberikan persembahan. Tuhan berkati dalam kasih sayang Tuhan, dalam berkat Tuhan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan besarnya korban yang sudah diberikan sebagai persembahan. Bapa di dalam surga, kami mau serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk segala kebutuhan GPKDI Tabernakel Kasih, khususnya untuk tempat ibadah. Kami terus berdoa, biarlah Engkau sendiri yang akan menolong kami, memampukan kami untuk boleh tetap menikmati ibadah di tempat ini, di dalam kasih sayang dan kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang luar biasa, kemampuan yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapak. Bapak dalam surga, berdoa juga untuk pergantian pemimpin Indonesia pada tanggal 20 nanti akan datang. Biarlah semuanya boleh berlangsung dengan lancar, dengan baik, dengan tenang, dengan damai, dan tidak ada hal-hal buruk yang terjadi pada bangsa kami Indonesia. Berdoa juga untuk kesempatan pengabaran Injil di tengah-tengah bangsa kami. Biarlah pintu penginjilan boleh tetap terbuka, dan tolong ya Bapa, bebankan penginjilan itu di dalam hati kami masing-masing, sehingga kami masing-masing boleh benar-benar tergerak, terdorong untuk menyampaikan berita baik, kabar keselamatan pada semua orang, siapapun juga yang Tuhan izinkan bertemu dengan kami. Tolong ya Bapa, berikan kepada kami satu semangat, satu keberanian, kesungguhan, pertolongan dan pimpinan Roh Kudus untuk kami boleh memperkenalkan mereka dengan Tuhan Yesus Kristus, sehingga banyak orang dari bangsa kami boleh diselamatkan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami mengucap syukur untuk kasih kemurahan Tuhan yang luar biasa, dan kami percaya kasih dan kemurahan Tuhan akan terus berlangsung dalam kehidupan kami. Dan sebelum kami kembali dalam kehidupan kami sehari-hari mengakhiri ibadah ini, kami mau buka hati kami untuk berkat Tuhan. Dicurahkan berkat yang datangnya dari Allah di dalam kasih dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita dari saat ini sampai ketika Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput kita semua, membawa kita masuk dalam surganya yang mulia, di dalam kasih kemurahan Allah yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadilah semua ini. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
kita bersatu teduh sejenak. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.